Catatan terbaik Lautaro Martinez di awal tahun 2025. Kapten Inter, Lautaro Martinez sekaligus striker Argentina itu kini tampil dalam performa terbaiknya setelah sempat mengalami masa sulit. Musim ini tidak dimulai dengan mudah bagi Lautaro. Usai tampil di Copa America, ia harus mempercepat persiapan pramusimnya, yang berdampak pada kebugarannya di awal kompetisi. Kapten Inter ini mengalami paceklik gol hampir 2 bulan ketika musim memasuki akhir tahun 2024. Ia seringkali gagal memanfaatkan peluang, dan performanya sempat menurun drastis. Namun, semuanya berubah saat ia mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Cagliari, yang menjadi pertandingan terakhir Inter di tahun 2024. Gol tersebut mengembalikan kepercayaan dirinya dan menjadi titik balik bagi Lautaro di tahun 2025. Sejak awal Januari, Lautaro sudah mencetak 6 gol di berbagai kompetisi, termasuk hat-trick melawan Monaco di Liga Champions. Ia kini menjadi pencetak gol terbanyak Inter musim ini, mengungguli rekan duetnya Marcus Thuram, yang sejauh ini mengoleksi 14 gol. Thuram memang menjadi sosok penting saat Lautaro mengalami kesulitan mencetak gol. Namun kini, sang kapten kembali menjadi tumpuan utama Nerazzurri di lini serang. Selama 3 musim terakhir, Lautaro selalu menjadi top skor Inter, dan tren itu tampaknya akan berlanjut. Meski sempat mengalami start yang lambat, ia kini kembali ke jalur yang tepat untuk mencetak angka yang mirip dengan musim-musim sebelumnya. Setelah hasil kurang memuaskan dalam penghargaan Ballon d'Or 2023, banyak yang menilai bahwa inkonsistensi Lautaro menjadi penyebabnya. Namun, dengan performa impresifnya di 2025, ia berusaha membuktikan bahwa dirinya masih layak dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. AC Monza akan jual Daniel Maldini ke Atalanta, AC Milan ketiban durian runtuh. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Atalanta telah mencapai kesepakatan dengan Monza untuk transfer permanen Daniel Maldini, dengan AC Milan mendapatkan 50% dari pendapatan transfer tersebut. Maldini, yang merupakan pemain internasional Italia dan produk Akademi AC Milan, hampir resmi bergabung dengan Atalanta. Kesepakatan ini dilaporkan bernilai antara 13 juta euro hingga 14 juta euro, dan Milan akan menerima setengah dari total biaya transfer tersebut. Maldini sebelumnya bergabung dengan Monza tahun lalu, di mana Milan menyertakan klausul penjualan 50% dalam kontraknya. Dengan kesepakatan ini, Maldini diharapkan akan menjalani tes medis dalam beberapa jam mendatang, setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan Atalanta. Musim ini, Maldini telah menunjukkan performa yang solid dengan mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 20 penampilan di semua kompetisi bersama Monza. Kepindahan Daniel Maldini ke Atalanta juga berpotensi mempengaruhi transfer Nicolo Zaniolo, yang kemungkinan akan bergabung dengan Fiorentina lewat status pinjaman dan kewajiban pembelian. Zaniolo diperkirakan akan kembali ke Galatasaray secara resmi sebelum menyelesaikan transfer ke Stadio Franchi. Fiorentina serius inginkan Marco Arnautovic dari Inter. Fiorentina saat ini masih menunggu dalam upaya mereka merekrut striker Inter, Marco Arnautovic. Menurut laporan Internews dan Calcio Mercato, Nerazzurri tidak akan menghalangi kepergian penyerang asal Austria itu jika ia meminta untuk pindah. Namun, La Viola belum membuat langkah konkret untuk mendatangkannya. Menjelang penutupan bursa transfer Januari, Fiorentina tengah mencari striker baru untuk menggantikan Christian Kouame yang akan bergabung dengan Empoli. Marco Arnautovic menjadi salah satu kandidat utama karena pengalaman dan kualitasnya di Serie A. La Viola menganggap pemain berusia 35 tahun itu bisa menjadi pelapis yang ideal bagi Moiskin di lini depan. Namun, hingga kini Fiorentina masih belum mengajukan tawaran resmi kepada Inter Milan. Arnautovic sendiri tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Fiorentina. Sejak bergabung kembali dengan Inter pada 2023, ia telah menerima beberapa tawaran dari klub lain tetapi selalu menolaknya. Namun, kali ini ia siap mempertimbangkan opsi hengkang. Inter sebenarnya tidak berniat untuk melepas Arnautovic karena ia masih menjadi opsi cadangan yang bisa diandalkan. Namun, jika sang pemain meminta pindah, klub tidak akan memaksanya bertahan. Jika transfer ini terwujud, Inter dikabarkan tidak akan mencari pengganti Arnautovic. Mereka merasa skuad saat ini sudah cukup dengan kehadiran Joaquin Correa, yang mulai mendapatkan tempat dalam tim utama. Kini, semua tergantung pada keputusan Fiorentina.
Jika mereka serius ingin merekrut Arnautovic, mereka harus segera mengajukan tawaran resmi dan siap menanggung seluruh gajinya. Internal AC Milan semakin memanas, dua bintang utama tak suka dengan pendekatan keras ala Sergio Conceição. Rumor tak sedap sedang melanda ruang ganti AC Milan. Menurut laporan terbaru, ruang ganti Milan sedang dilanda keresahan, dan yang lebih mengkhawatirkan, masalah ini muncul dari dua bintang utama klub. Menjaga kebahagiaan para pemain bintang adalah hal yang penting bagi setiap klub, karena pemain yang bahagia cenderung tampil lebih baik dan lebih mungkin untuk bertahan di klub. La Repubblica melaporkan adanya suasana revolusi di Milanello, dengan calciomercato.com menambahkan bahwa ketidakbahagiaan menyelimuti tim. Keresahan ini sudah menjadi isu yang berlarut-larut, dengan banyak pemain merasa tidak puas pada beberapa titik selama musim ini. Harapan muncul ketika Paulo Fonseca pergi, tetapi masalah tersebut kini kembali muncul. Laporan menyebutkan bahwa Alvaro Morata memiliki masalah dengan pelatih Sergio Conceição. Selain itu, Davide Calabria juga dikabarkan mengalami ketegangan dengan pelatih. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Christian Pulisic dan Theo Hernandez, yang dilaporkan tidak menyukai pendekatan keras dari pelatih baru. Dengan Calabria yang juga sudah dekat dengan pintu keluar, laporan menyatakan bahwa, lebih banyak lagi, pemain mungkin akan mengikuti mereka di musim panas mendatang. Kehilangan Pulisic dan Hernandez akan menjadi dampak besar bagi klub, terutama mengingat pengaruh Pulisic di pasar Amerika dan upaya Gary Cardinale untuk mempertahankan Theo di klub. Kondisi ini menambah tantangan bagi manajemen AC Milan, terutama setelah mereka memilih untuk membawa Conceição ke klub. Dengan situasi yang semakin tegang, penting bagi manajemen untuk segera menemukan solusi agar dapat menjaga stabilitas tim dan memastikan bahwa para pemain kunci merasa dihargai dan termotivasi. Menjelang derby Milan, Inzaghi hanya punya satu keraguan dalam pemilihan starter. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, hanya memiliki satu keraguan dalam memilih susunan pemain untuk laga derby melawan AC Milan akhir pekan ini. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, keputusan tersebut berkaitan dengan siapa yang akan bermain di lini tengah antara Hakan Çalhanoğlu atau Christian Aslani. Meskipun sempat melakukan rotasi minimal saat menghadapi Monaco di Liga Champions, Inzaghi tetap berencana menurunkan tim terbaiknya untuk derby ini. Laga melawan AC Milan menjadi sangat penting bagi Nerazzurri, terutama setelah mereka mengalami kekalahan dalam Serie A dan Supercoppa Italiana sebelumnya. Selain itu, kemenangan juga krusial agar Inter bisa terus menekan Napoli dalam perburuan gelar. Di lini belakang dan lini serang, Inzaghi sudah menentukan pilihan utama. Benjamin Pavard, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni akan mengawal pertahanan, sementara duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez tetap menjadi tumpuan di lini depan. Di sektor sayap, Federico Di Marco dan Denzel Dumfries akan turun sebagai starter. Namun, di lini tengah, Inzaghi masih mempertimbangkan apakah akan langsung menurunkan Hakan Çalhanoğlu, yang baru kembali dari cedera, atau tetap mempercayakan posisi tersebut kepada Christian Aslani. Çalhanoğlu telah kembali berlatih dan siap masuk skuad, tetapi kebugarannya belum 100%. Jika tidak cukup fit untuk bermain sejak awal, maka Aslani akan mengisi pos gelandang bertahan. Gelandang asal Albania itu telah menggantikan peran Çalhanoğlu dalam beberapa pekan terakhir dengan performa yang naik turun, tetapi belakangan ia mulai menunjukkan perkembangan positif.